Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yudi Krisno Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya dan ridhonya kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan keadaan sehat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Kedua kalinya shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya min hada ila yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan bacaan umul kitab ala hadini wa bisyafaati Rasulillah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 1 yang berjudul tentang upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari 7 anak, yaitu Indana Zulfa, kemudian Mu'arofatul Husna, Puput Setiawati, Akidatul Rahmah, Ilmahid Bisa Salvia, Hamdan Rifai, dan saya sendiri Muhammad Hamam Nasiruddin. Ya, langsung saja ke materi. Untuk pemateri bisa saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Indana Zulfa Hikmatul Laili. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang konsep pemberantasan korupsi. Mengenai konsep pemberantasan korupsi, tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Bukan hanya sebagai suatu penyakit yang akut, tetapi sudah menjadi penyakit yang kronis, yang menjadi suatu penghambat dalam tingkatan masyarakat. Nah, kemudian dapat kita pahami bahwasannya sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Jadi tidak hanya kita ketahui dari satu karakteristik saja, tetapi menyesuaikan dari banyak karakteristik. Jadi tidak ada konsep tunggal bagaimana dinamakannya konsep pemberantasan korupsi, tetapi semua itu harus adanya strategi itu harus menyesuaikan dengan konteks yang ada di masyarakat ataupun organisasi yang dituju. Nah, kemudian setiap negara harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya, termasuk negara Indonesia harus mencari solusinya menyesuaikan dengan bagaimana konteks masyarakat, organisasi yang dituju yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya persilakan pemateri berikutnya. Baik, saya Mu'arofatul Husna akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang bisa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal politik ini dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan penerapan hukum pidana, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan, dan pemidanaan lewat mass media. Melihat perbedaan tersebut secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana, dan jalur non-penal diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Hukum penal ini menitik beratkan pada sifat represif, sedangkan hukum non-penal menitik beratkan pada sifat preventif. Kemudian sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan jalur penal ini menangani pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini korupsi, yaitu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, sosial, maupun kejahatan masyarakat. Kemudian upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberi penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Kemudian
Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal menurut Nawawi Arif ialah yang pertama dilihat secara dogmatis. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum. Kemudian dilihat secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasi menuntut biaya yang tinggi. Kemudian sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan menyembuhkan gejala. Kemudian hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem. Kemudian sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Kemudian efektivitas pidana hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Sekian dari saya. Bisa dilanjut oleh presentator selanjutnya. Baik, saya Ilma Fitri Salvia akan sedikit memaparkan mengenai pendapat peminadaan dalam penanggulangan kejahatan. Yang pertama, pendapat Rubin menyatakan menghukum atau memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Kemudian pendapat Scout, naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum, tetapi berhubungan dengan berfungsinya perubahan kultural yang besar dalam masyarakat. Kemudian menurut Wolf Middendorf, sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari pencegahan umum karena mekanisme yang manjur tidak dapat diketahui, tidak ada hubungannya yang logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Lanjut. Kemudian menurut Carl O. Christensen menyatakan pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit untuk diukur. Kemudian yang terakhir menurut S.R. Brady menyatakan lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. Dari berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengendalikan hukum atau pidana saja dalam memberantas korupsi. Padahal beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada perilaku korupsi, kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang terus harus dihukum atau diberi pidana. Namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. Jadi jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana, satu strategi saja yakni dengan hukum pidana karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat bekerja secara efektif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Akidatur Rohmah akan membahas sedikit mengenai subbab berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Adapun yang dibahas yang pertama yaitu poin pembentukan lembaga anti korupsi. Yang poin pertama yaitu membentuk lembaga yang independen yang khusus korupsi. Seperti contohnya di beberapa negara yang didirikan lembaga ombudsman. Adapun salah satunya dari peran ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah. Pada Indonesia ini sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut yaitu KPK atau kepanjangannya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegak hukum yang harus bersikap tidak memihak, jujur, dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu, mungkin itu masih bisa dimaklumi. Ini berarti pengetahuan tersebut, pengetahuan secara keterampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Namun yang menjadi masalah saat ini yaitu bila mereka itu tidak mau atau tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi, tetapi mereka justru malah terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Untuk yang poin ketiga, di tingkat departemen,
kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektor Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali tidak memiliki kuasa ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Selanjutnya yaitu poin keempat, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi, seperti halnya mengurus paspor, mengurus SIM, dan sebagainya. Namun masalah itu bisa dihindari ketika dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang dalam mengurus suatu hal tersebut. Yang kelima yaitu memperbaiki dan memantau kinerja pemerintahan daerah. Sebelum otonomi daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh pemerintahan pusat. Dengan demikian, korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibu kota negara saja, tetapi berkembang di berbagai negara, di berbagai daerah. Untuk itu, kinerja dari aparatur pemerintah di daerah juga perlu diperbaiki, dipantau, dan juga diawasi. Untuk yang keenam, yaitu jangan asal memilih wakil rakyat, pilihlah yang mempunyai integritas. Dalam berbagai pemberitaan di media masa saat ini, korupsi banyak yang dilakukan itu oleh anggota parlemen, baik di pusat yaitu DPR maupun di daerah seperti DPRD. Untuk itu, kita perlu berhati-hati ketika ada pemilu itu dalam memilihnya itu harus berhati-hati. Untuk itu, ketika parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut. Sekian, bisa dilanjut presentator berikutnya. Terima kasih, saya Puput Setiawati akan menjelaskan sedikit mengenai pencegahan korupsi di sektor publik. Yakni ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah salah satu cara untuk pencegahan korupsi di sektor publik ialah mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan serta mengumumkan berapa kekayaan sebelum atau setelah menjadi pejabat publik. Tujuannya agar ketika ada kenaikan kekayaan yang tidak wajar akan diketahui oleh masyarakat serta pemerintah yang lain. Tapi di sini sulitnya ialah ketika penaikan kekayaan pejabat ini dialihkan kepada keluarga yang lain. Seperti itu. Lalu poin yang kedua ialah mengenai kontrak pekerjaan serta pengadaan barang baik dari sektor pusat, daerah maupun militer. Hal ini masyarakat harus diberi otoritas menjadi monitoring bagi kontrak pekerjaan maupun pengadaan barang jasa, agar tujuannya ialah mengetahui bagaimana pelelangan pekerjaan pengadaan barang itu dengan jelas. Selanjutnya, perekrutan dan sistem kinerja pegawai negeri dan anggota militer. Karena banyak sekali perekrutan anggota atau pegawai negeri sipil serta anggota militer ini hanya didominasi dengan banyaknya korupsi serta nepotisme. Jadi, untuk menanggulangi hal ini, transparansi serta akuntabel harus terus dilaksanakan serta diperbaiki. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya dari pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dari pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini ada 5 ya. Ada berapa ini? A, B, C. Ada 6 ya. Ada 6. Yaitu yang pertama memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Ya, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat atau termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankan secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi sebagai kebijakan yang dibuat dan
dijalankan. Kemudian yang kedua, isu mengenai kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pembahayaan masyarakat. Isu mengenai kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahayanya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan kampanye tentang bahayanya korupsi, sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa, melakukan seminar dan diskusi, spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi harus dipasang di kantor-kantor pemerintah sebagai media kampanye tentang bahayanya korupsi. Kemudian yang ketiga, isu menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan, misalnya via telepon, suara atau telek. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet, dan salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. Kemudian yang keempat, melindungi bagi pelapor kasus korupsi sesuai UU nomor berapa ini? UU nomor 13 tahun 2006. Ya, di beberapa negara pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang berlaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu, walaupun sudah memiliki aturan mengenai pelindungan saksi di korban, yakni UU No 13 tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban. Masyarakat Indonesia masa dihantui ketakutan atau akan tuntutan bagi melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi. Kemudian yang kelima, pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diperoleh oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope, media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahan korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Kemudian yang terakhir, lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGOS, baik tingkat lokal atau internasional. Lembaga swadaya masyarakat LS atau LSM atau NGOS baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang anti korupsi banyak bermunculan, sama seperti pers yang bebas. LSM memiliki fungsi yang untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya.
Baik, saya Hamdan Rifain. Saya akan melanjutkan berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Yang nomor 4 adalah pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harus memerlukan berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain yang perlu dikembangkan untuk mendukung pemberantasan korupsi. Contohnya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundry atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, diperlukan instrumen kode etik atau Code of Conduct yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun Code of Conduct bagi aparat lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selanjutnya, berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi yang nomor 5 adalah monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program mana yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi yang sukses sebaiknya dilanjutkan, untuk strategi yang gagal seharusnya dicari penyebab dan solusinya. Pengalaman negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang dapat digunakan, harus tetap mencari cara sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi. Selanjutnya, berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi yang nomor 6 adalah kerjasama internasional. Hal ini perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency International atau TI, misalnya membuat program National Integrity System. Kemudian OECD membuat program The Ethics Infrastructure. Dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. Pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk teman-teman pemateri atas penjabaran singkat ini. Ya, itu tadi dari kelompok kami, kelompok 1 dari materi upaya pemberantasan korupsi. Ya, sebelum saya akhiri presentasi dari kelompok 1, saya mewakili dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga perkuliahan atau pertemuan pada kali ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.